Perkenalkan, nama saya Miftari Gita Safira, NIM 17025510017, PSSKG PDG Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan teknik pencabutan gigi 24 beserta teknik anestesinya. Langsung saja ke tahapan yang pertama. Yang pertama yang harus disiapkan adalah alat dan bahan. Yang pertama ada alat perlindungan diri berupa masker dan juga handscoon. Lalu alat yang disiapkan ada pinset, sonde, kaca mulut, bein, tang cabut permanen, beacon, siring, cotton pellet, kasa. Lalu selanjutnya kita buka siring seperti itu agar tetap steril. Ambil siringnya. Lalu putar-putar ampul di meja agar gelembung tidak terjebak di bawah. Buka ampul dengan menggunakan plastik yang membungkus siring. Masukkan bahan anestesinya. Setelah memasukkan semua bahan anestesi ke dalam siring, kita pastikan tidak ada gelembung yang terjebak di dalam tabung siring. Selanjutnya adalah teknik anestesi blok nervus palatinus maius pada gigi 24. Terlebih dahulu, atur posisi operator dan juga pasien. Pasien menghadap sedikit ke operator. Lalu setelah itu, pada tahapan anestesi yang pertama dilakukan adalah keringkan daerah kerja yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa. Lalu setelah itu, kita oleskan anestesi topikal sediaan gel untuk mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum dengan menggunakan kata tip aplikator. Lalu setelah itu, jika sudah siap, kita injeksikan jarum di depan foramen palatinus dengan cara menarik garis khayal pada tepi gingiva, gigi molar 2 dan molar 3 terhadap garis tengah palatum. Kemudian cari titik tengahnya atau dengan cara melihat bintik kecil berwarna pucat di antara M2 dan juga M3 palatum pasien. Setelah itu, aspirasikan apabila negatif, deponirkan sebanyak 0,5 cc cairan anestesi secara perlahan. Jika sudah dianestesi, lalu kita lakukan pijatan ringan terhadap mukosa. Lalu setelah itu kita cek apakah anestesi bekerja dengan cara kita lakukan sondasi di bagian yang kita anestesi. Lalu setelah itu kita lakukan teknik anestesi infiltrasi nervus alveolaris superior medius pada gigi 24. Yang pertama, posisikan pasien menghadap ke arah operator. Lalu setelah itu kita memakai kaca mulut untuk membantu meretraksi pipi pasien agar mempermudah melakukan anestesi. Tahap yang pertama kita keringkan terlebih dahulu bagian kerja dengan menggunakan kasa, lalu kita aplikasikan povidone iodin dan kita aplikasikan anestesi topikal sediaan gel agar mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum nanti. Lalu setelah itu, kita insersikan jarum pada lipatan mukobukal dengan bevel jarum menghadap ke tulang dan sejajar sumbu gigi. Injeksikan jarum menyusuri periosteum hingga ujung akar gigi setinggi apeks akar gigi. Aspirasi apabila negatif, deponirkan 1-1,5 cc secara perlahan. Jika sudah, pijat ringan pada bagian mukosa. Setelah itu, kita cek anestesi bekerja atau tidak menggunakan sonde. Lalu setelah itu, tahapan pencabutan, posisi operator pada jam 7, pasien menghadap ke operator. Lalu setelah itu menggunakan kaca mulut untuk meretraksi pipi. Yang pertama kita pisahkan dulu perlekatan jaringan lunak menggunakan Desmostom curve, tapi di sini saya menggunakan plastic filling karena tidak punya. Lalu setelah itu kita lakukan luksasi menggunakan bein
kita longgarkan gigi dari soket agar mudah pencabutan dengan menggunakan forceps nanti. Lalu kita adaptasikan forceps pada gigi seservikal mungkin, lalu fiksasi pada bagian bukal dan palatal, ekstraksi lalu ekspansi forceps ke arah bukal. Setelah itu kita kompresi tulang alveolar dengan ringan menggunakan jari untuk mengembalikan soket yang ekspansi. Lalu instruksikan pasien untuk menggigit tampon 30-45 menit. Selanjutnya adalah instruksi pasca pencabutan gigi. Yang pertama, instruksikan pasien untuk menggigit tampon 30-45 menit. Yang kedua, instruksikan pasien untuk meminum minuman yang dingin seperti ice cream. Yang ketiga, instruksikan pasien untuk tidak memainkan luka. Yang keempat, instruksikan pasien untuk tidak menghisap luka. Yang kelima, instruksikan pasien untuk tidak meminum minuman dengan menggunakan sedotan. Yang keenam, instruksikan pasien untuk tetap melakukan sikat gigi 2 kali sehari tanpa melukai bekas luka. Yang selanjutnya adalah instruksikan pasien untuk tetap istirahat yang cukup. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.